Bapak Ibu sekalian, marilah kita sambut dengan takbir dan penuh semangat. Direktur SNW, Ibu Hajah Ernur Hayati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ummatihi alladzi yatamassakuna bil jihad wa yujahiduna fil iktisad. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh panitia. Selamat atas penyelenggaraan IBM 143 dan yang kami hormati jajaran manajemen PT Set Global Indonesia, Bapak Haji Ateng Kusnadi selaku founder SNW, kemudian Bapak Associate Profesor Agustianto Mingka MA selaku Dewan Pengawas Syariah, kemudian Ibu Hajah Dewi Finansia selaku Komisaris Utama, kemudian yang terakhir adalah Pak Budi Susanto selaku Direktur Utama. Dan yang senantiasa mendampingi dan juga mengawal SNW, para leader yang sangat saya hormati, Bapak Haji Andi Alif Kaharudin, Prawira Kencana, dan Ibu Hajah Andi Sengeng Prawira Kencana, leader nasional dari Makassar, kemudian Bapak Haji Sugianto Pangat, Prawira Utama, serta Ibu Hajah Sri Ardi Suryani Prawira Utama, leader nasional dari Medan, dan juga seluruh jaringan beliau berdua ya, dan juga yang senantiasa juga bersemangat mendampingi kita semua, Bapak Ibu manajer SNW. Semoga hari ini juga kita sama-sama belajar banyak dari IBM kita kali ini. Dan yang sangat saya hormati, sangat saya banggakan pada kesempatan hari ini adalah seluruh peserta IBM 14.3 atau 14 Maret pada hari ini, yang insya Allah hari ini kita bertepatan dengan penghujung bulan Rajab ya, penghujung bulan Rajab. Jadi hari ini adalah 30 Rajab yang artinya sebentar lagi kita akan sampai kepada bulan Sya'ban. Dan sedikit lagi 30 hari kemudian insya Allah kita akan sampai kepada bulan Ramadan yang agung yang sangat kita rindukan. Semoga kita sama-sama senantiasa berada dalam kesehatan yang prima, bisa mendukung, bisa sampai kepada Ramadan dengan keimanan juga yang semakin kuat insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, di bulan Rajab ini ada satu peristiwa besar yang sama-sama kita pahami, yaitu adalah Isra Mi'raj. Sebagaimana Allah kalamkan di dalam surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha memperhatikan. Allah menciptakan segalanya sudah dengan sangat teratur. Termasuk salah satunya adalah peristiwa Isra Mi'raj ini. Kita akan lihat seperti apa latar belakang dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Disebutkan bahwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun kesedihan atau tahun yang berat. Kita bisa remind atau mengingat kembali kisah-kisah yang sering kita dengar pada masa kecil kita. Mengapa disebut tahun kesedihan atau tahun yang berat? Pada saat itu Rasulullah
kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, yaitu pamanda beliau Abu Thalib dan juga istri beliau yang sangat dicintai, yaitu Ibunda Khadijah. Dan tahun ini setelah sepeninggal kedua orang yang sangat dikasihinya ini, dakwah Rasulullah tidak menjadi semakin mudah, tapi menjadi semakin sulit. Kenapa? Karena tidak ada orang-orang yang membelanya manakala beliau dicaci, manakala beliau dimaki, manakala beliau ditolak pada saat dakwahnya. Dan ketika beliau sedih, tidak ada yang jadi pelipur lara. Ya, yang sangat memberatkan Rasul mendapatkan penolakan yang lebih dahsyat dari yang berikutnya. Suara saya bisa masuk? Udah bisa lagi, Bu. Ya, silakan. Ya, aduh saya mohon maaf Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah Isra Mi'raj merupakan tonggak sejarah bagi proses penyempurnaan risalah yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Dengan Isra Mi'raj ini ada satu wahyu, hal yang besar, yaitu perintah salat 5 waktu bagi kita, yang saat ini sampai kepada kita, yang beliau terima ketika itu dengan proses yang sangat spektakuler. Ya. Isra Mi'raj kita ketahui Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya sekitar 1.500 km. Berapa jarak 1.500 km itu? Saya tadi googling berapa ya jarak Makassar ke Jakarta. Ternyata 1.600 km itu jarak daratannya. Kemudian kalau Medan berapa ya? Medan ke Jakarta. Ternyata 1.800 km. Berarti hampir dekat-dekat itu, tapi Allah perjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan sepersekian detik. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung. Semuanya bisa Allah perjalankan seperti itu. Kemudian setelah Allah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, kemudian diperjalankan kembali sampai ke langit ketujuh. Dalam perjalanannya itu Rasulullah diberikan kebahagiaan-kebahagiaan. Ketika beliau menemui atau beliau bertemu dengan para nabi pendahulunya dan pengikutnya yang soleh. Beliau bisa melihat kebahagiaan-kebahagiaan orang-orang soleh yang pada saat itu taat kepada para nabi yang sampai kepada kaumnya. Sampai akhirnya Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha. Kita juga sama-sama sering mendengar kisah ini ya Bapak Ibu. Kita sama-sama remind saja. Ternyata di sini ujian, di sini adalah bukti kecintaan Rasulullah kepada kita. Ketika Allah perintahkan 50 waktu untuk kita sholat, Rasulullah memikirkan kita yang sudah beribu-ribu tahun saat ini sampai kepada kita, sampai akhirnya Rasulullah memikirkan, jangan sampai umatku kesulitan, jangan sampai umatku susah dengan kondisi ini. Akhirnya Allah tetapkan satu ketetapan sholat untuk kita yang sampai pada hari ini adalah 5 waktu sholat. Ketika kita temui 5 waktu sholat, mari kita ingat Rasulullah sudah sangat menyayangi kita. Kita tidak harus 50 waktu. Bagaimana kita melakukan aktivitas yang lain jika kita harus melakukan kewajiban 50 waktu. Rasulullah sudah memikirkan sedemikian jauhnya sampai kepada kita dan akhirnya hari ini hanya 5 waktu sholat. Kita jaga yang 5 ini. Nah, tentunya dengan Isra Mi'raj ini ada hikmah-hikmah yang dapat kita ambil. Dari kisahnya semuanya kita bisa ambil. Hikmah yang paling dahsyat adalah sholat. Sholat Allah janjikan sebagai mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Allah dengan salat juga kita diajarkan untuk disiplin, di mana kedisiplinan itu sangat dibutuhkan di semua lini kehidupan kita. Kemudian dengan salat kehidupan kita menjadi terarah, tatanan kehidupan di masyarakat menjadi terarah. Kemudian hikmah Isra Mi'raj yang lain adalah keimanan dan ketakwaan kita. Bagaimana dengan hal yang secara nalar tidak bisa kita terima.
Bagaimana dengan jarak sedemikian jauh hanya bisa ditempuh dalam tidak lebih dari 1 malam? Itu hanya keimanan yang mampu menjawabnya. Kemudian yang berikutnya adalah optimisme, di mana ketika Allah memberikan ujian, ketika Rasulullah mendapatkan kesedihan, Rasulullah yakin akan ada bagian kebahagiaan yang akan beliau dapatkan. Bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Apakah kita merasa hari ini adalah kondisi yang berat? Tentu Bapak Ibu ya. Hari ini kita sama-sama mengetahui bahwa kondisi hari ini cukup berat, di mana pada tanggal 4 Maret kemarin Presiden kita sudah sampaikan jumlah pengangguran baru di Indonesia mencapai 10 juta orang. Network, butuh pekerjaan. Ada 10 juta orang pengangguran baru Bapak Ibu. Biasanya pengangguran baru untuk penyesuaian juga cukup sulit ya. Kemudian yang berikutnya, ada satu fakta yang lain yang menyebutkan bahwa 60% keluarga di Indonesia ekonominya mulai menurun. Sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. 60% itu artinya lebih banyak yang tidak mampu untuk memenuhi ekonomi keluarganya dibandingkan dengan yang mampu, yang 40%. Kita tidak tahu sejauh mana yang 60% ini. Artinya kemampuan mereka akhirnya harus sampai seberapa, harus sampai seperti apa. Kemudian kita akan lihat apa pilihan kita dengan kondisi ini. Apakah kita mau maju atau mau mundur? Tapi tetapkan maju, maju, mundur, mundur ya Bapak Ibu. Tidak maju mundur ya. Karena kita akan sampai pada tujuan yang sama. Insya Allah kita akan sampai pada perbaikan-perbaikan dari waktu ke waktu. Nah, tentu saya sangat yakin kita semua akan memilih maju, kemudian menemukan solusi dan memberikan solusi juga untuk orang lain. Waduh, menemukan solusi buat diri kita saja belum. Bagaimana cara kita memberikan solusi? Bismillah, mari kita buka. Dengan semangat Isra, semangat perjalanan malam, diperjalankannya Rasulullah oleh Allah dalam kegelapan. Kegelapan adalah simbol penuh tantangan. Seperti halnya kondisi pada hari ini. Dimulai dari tempat yang suci, yang sedemikian jauh, yang mungkin sampai ke tempat yang Rasulullah belum pernah datangi. Tapi semuanya dengan bimbingan Allah, kita yakin, kita pasti bisa. Sehingga dengan tantangan yang ada tadi, tantangan kita apa? Kita ingin keluar atau memiliki solusi keluar dari kondisi yang berat ini. Dan kita juga ingin memberikan solusi kepada orang lain untuk keluar dari kondisi yang berat ini. Nah, kita harus yakin dengan semangat Isra bahwa dengan bimbingan Allah, insya Allah kondisi ini mampu kita lalui. Pandemi ini yang sudah 1 tahun, insya Allah kita akan sama-sama bisa taklukkan. Kemudian yang berikutnya adalah semangat Mi'raj. Kita ini adalah satu hal yang bisa menyemangati kita. Semangat untuk terbang, lompatan kuantum, bagaimana tidak kuantum Bapak Ibu ya, dari bumi sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan malaikat Jibril pun tidak mampu mencapainya. Jadi itu adalah kuantum yang betul-betul kuantum. Tentunya tujuannya adalah menuju tempat yang tinggi, tempat yang mulia, dan tempat yang terpuji. Boleh kita sekarang dalam kondisi yang berat, tapi seluruhnya kita akan upayakan kita keluar dari kondisi yang berat ini untuk menuju tempat yang lebih mulia, tempat yang lebih terpuji dari kondisi kita sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, untuk itu SNW sebagai lembaga ekonomi Islam yang bergerak dengan sistem jaringan dan fokus kepada distribusi produk-produk halalan thayyiban dan juga produk Indonesia. Nah, fokusnya adalah yang pertama kita bergerak dengan sistem jaringan. Kemudian fokusnya adalah distribusi produk-produk yang halal, thayyib, dan juga produk Indonesia. Ini adalah bukti bahwa kita mencintai negeri kita sendiri. Dan juga lebih utama lagi, kita mencintai, kita memilih produk-produk yang akan kita konsumsi adalah produk-produk yang halalan dan thayyiban. Nah, untuk itu
SNW tidak bisa bergerak sendirian. Jadi kami mengajak seluruh Bapak Ibu yang ada di sini yang masih belum bergabung menjadi dalam barisan SNW. Mari kita sama-sama luaskan jaringan ini, jaringan dakwah ini, jaringan bisnis Islam ini untuk apa? Untuk memberikan solusi lebih banyak kepada orang-orang di luar yang saat ini betul-betul membutuhkan. Kalaupun mereka tidak membutuhkan peluang bisnis, barangkali mereka membutuhkan produk-produk yang halalan, thayyiban, dan produk Indonesia. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat, Bapak Ibu yang sudah hadir di IBM kali ini, yang belum tergabung menjadi Mitra Niaga SNW, insya Allah bisa berkontribusi untuk membangun jaringan bisnis yang islami, kemudian memberikan kemanfaatan yang lebih. Saya sangat yakin kita ingin memberi manfaat yang lebih kepada orang lain. Bolehlah kita sekarang sedang dalam kondisi sulit, tapi dengan kita memberikan kemudahan untuk orang lain, insya Allah, Allah akan mengangkat kesulitan kita. Nah, kemudian SNW menawarkan hal-hal yang berjalan sebagai sistem. Yang pertama adalah dari sisi produknya. Produk di SNW, insya Allah yang pertama tadi adalah halalan, thayyiban, dan seluruhnya produk Indonesia. Kemudian yang berikutnya, SNW saat ini memiliki 2 kategori produk, yaitu produk yang khusus bagi pelaku bisnis, serta produk-produk yang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini semuanya adalah semua mengacu kepada konsep utama dari produk kita, halal, thayyib, dan produk dalam negeri. Kemudian yang berikutnya adalah marketing plan. Marketing plan ini akan mengolah, mengolah dan juga hasil usaha dari Bapak Ibu semua, manakala Bapak Ibu tergabung di SNW sebagai mitra niaga. Dan seperti apa marketing plan kita, marketing plan SNW, tentunya Bapak Ibu insya Allah nanti akan banyak diberikan wawasan terkait dengan marketing plan yang kami tawarkan bagi Bapak Ibu semua. Kemudian yang berikutnya support system. Ini penting sekali. Bapak Ibu perlu yakin, saya sebagai seorang pebisnis kalau menjadi mitra niaga SNW, bagaimana caranya saya untuk bisa sukses? Ini semua didampingi, ada proses pendampingan atau asistensi. Yang pertama adalah dari mitra utama, kemudian yang kedua dari kampus. Jadi step by step atau langkah demi langkah Bapak Ibu untuk menuju jenjang sukses, jenjang karir di SNW, semuanya insya Allah sudah terakomodir, sudah dibuat di dalam support system kampus. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu secara konkret bisa merealisasikan. Yang pertama itu adalah memiliki bisnis sendiri, kemudian yang kedua memiliki kesempatan untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi hanya dengan Rp40.000 Bapak Ibu sudah memiliki bisnis dan sudah memiliki kesempatan untuk memberikan kemanfaatan untuk banyak orang, dan tentunya masih sangat banyak lagi fasilitas dan juga fasilitas bagi Bapak Ibu sebagai mitra bisnis SNW. Baik itu fasilitas berupa rahmat, apa itu rahmat? Kemudian fasilitas berupa kawan, apa itu kawan? Insya Allah nanti akan ada sesi untuk menjelaskannya. Baik Bapak Ibu, tidak ada kita harus lakukan keputusan yang benar pada saat ini. Insya Allah kami menunggu kiprah Bapak Ibu semua untuk bersama-sama kita bangun ekonomi Islam dan juga kita harus membangun kemandirian umat. Insya Allah dengan bergabung dengan SNW, Bapak Ibu sudah melakukan cara dan juga langkah pertama yang tepat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.